Mempertahankan keberlangsungan hidupnya si lebah, regenerasi. Nah, Seperti itu. Kalau jadi antara sawit dan apa tadi? sawit dengan akasia Akasia itu saling melengkapi. Iya, artinya saling melengkapi itu bisa ini dalam satu areal gitu. Ya, karena kan sepanjang jalan gitu kan ribuan hektar. Nah, kita diletakkan lebah ini di antara itu, di pinggir jalannya atau di tengah. Tapi kan jangkauan terbang lebah itu sampai 2 kilo. Jauh jaraknya. Jadi masih terjangkau. Iya. Nah, itulah. Gimana menjaga kualitas ya? Ya, Dalam hal ini mengembangkan madu yang tadi itu mungkin ya masyarakat bisa dengan cara seperti tadi itu ya, karena ditanam tidak dibudayakan, terus dengan dibudayakan, bagaimana masyarakat juga diedukasi untuk bisa memilih, jangan salah pilih gitu Kang. yes, betul. Nah, ini permasalahan kita sekarang, Bu. Yang pertama nih, permasalahan kita adalah kita termasuk top 5 penyandang diabetes terbesar di dunia. Ini menurut IDF ya. IDF itu bukan IDF yang Israel, bukan, tapi organisasi diabetes ya, Federation itu bahwa Indonesia itu memang kena diabetes itu salah satunya kan karena faktor makanan. Bahkan di antaranya anak-anak nih yang masalahnya nih. Kita ini menghadapi masalah krusial Gen Z yang akan menjadi baby bloomer yang tahun 2045. Kalau sekarang nggak diantisipasi itu bahaya. Satu, anaknya usia remaja itu juga kena diabetes. Usia sekolah. Iya, usia sekolah. Maksudnya pengalaman kemarin saya ikut prihatin ya. Iya. Anak SD itu dia harus tergantung dengan insulin. Yes, betul. Ya Allah, jadi artinya kan sepanjang hidupnya dia tidak akan terlepas ya. Iya. Dari suntikan itu. Betul. Nah, penyebabnya adalah kebanyakan gula yang sintetis. Pola hidup, pola makan, olahraga. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Yang pertama, itu kenapa sih seperti itu di kalangan anak-anak sekarang itu kena diabetes? Satu, mager, malas gerak. Kalau zaman kita waktu kecil kan lari-lari gitu ya, kemudian bisa kemana-mana. Sekarang kan HP, terus habis itu makanan di sekolah, makan jajan di mana, nyarinya es yang ini, gulanya gula buatan gitu, yang murah, yang yang warna-warni, yang kalau satu ini ya, satu cup itu harga 3.000, 2.000, itu kan gula apa gitu kan. Sembarangan makan, belum lagi banyak yang manis-manis segala macam. Selain itu kan banyak manis-manis yang lainnya, ciki-cikian dan lain sebagainya. Nah, oleh karena kita mengedukasi untuk mengantisipasi generasi depan itu lebih baik lagi ke depannya, salah satunya adalah dengan menggunakan madu. Nah, ini sosialisasi nih, sosialisasi kepada masyarakat bahwa madu itu sangat bagus. Kenapa? Beda antara madu dengan gula. Kalau gula itu prosesnya dipanaskan, tambahkan zat kimia segala macam, akhirnya kan nggak bagus buat tubuh. Tapi kalau madu itu diproses dengan ilmiah, alamiah, dari tanaman oleh si lebah, kemudian itu kandungannya bagus banget. Makanya di dalam Al-Quran tidak ragu lagi sebagai asyifaa'ul linnas, sebagai penyembuh untuk manusia. Ini penting banget. Terus penelitian juga kajiannya banyak, Bu. Satu, untuk konsentrasi belajar itu ada penelitiannya. 2 orang dikasih suplemen madu, satu yang tidak, satu yang dikasih. Ternyata daya tangkap belajarnya bagus, daya cernanya untuk ini kognitifnya bagus, kognitivitasnya. Dan yang menarik adalah ini untuk hafalan, itu di hadis disebutkan untuk menguatkan hafalan, puasa, satu lagi adalah dengan minum madu dan baca Quran. Nah, menarik. Madu ini tentunya ada ukurannya ya, takaran. Yes, betul. Jadi mungkin nggak boleh berlebih ya. Untuk orang yang normal itu sebaiknya memang itu ada takaran maksimal itu menurut jurnal penelitian itu hanya 130 sampai 200 gram sehari. Itu kira-kira 1 sendok. 1 sendok sekitar 30 gram 1 sendok itu. Artinya pagi, siang, malam gitu, atau pagi dan malam itu cukup gitu, seperti itu 2 sendok. Nah,
pengembangan madu ini Kang Akso, selain 2 ini apa lagi yang dikembangkan? Produk madu yang dikembangkan. Untuk mengenalkan madu kita ke berbagai macam segmen gitu ya. Akhirnya kita selain produk madu waktu itu melimpah madunya. Nah, akhirnya bikinlah kita dengan ini ada namanya madu herbal. Nah, madu herbal ini kita gabung dengan para peneliti bahwa untuk anak-anak yang ingin mendapatkan satu daya tahan tubuhnya kuat, yang kedua juga sirkulasi darah ke otaknya bagus, yang ketiga untuk konsentrasi ya. Ini kita menggunakan berbagai macam komponen. Ada di dalamnya ada propolis, kemudian ada vitamin C gitu ya. Ada kurkuma dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk menghilirisasi produk menjadi lebih bernilai seperti itu. Ini untuk madu cabai. Ini kerjasama antara asosiasinya Kang Akso dengan industri. Dengan industri. Kalau kita masih UMKM, karena kita masih UMKM belum bisa. Akhirnya kita dengan perusahaan yang sudah dalam asosiasi perlebahan itu punya juga, dia punya perusahaan yang sudah. Hasilnya berkisar madu gitu ya, madu betul. Gitu. Ya. Boleh dijelaskan dari produk ini sudah di mana dimasarkannya? Kalau kemarin kami sudah memasarkannya di Botani Square Mall ya, kemudian juga kita di Marketplace dan juga di beberapa gerai yang ada di Kota Depok. Trademark madu cabai gitu. Madu cabai untuk biar anaknya makin sehat, makin cabai seperti itu. Ini kemudian ada lagi ini. Nah, ini madu stick nih. Maaf. Bentar, madu stick ini adalah madu yang khusus untuk mereka yang punya aktivitas simple, banyak larawirinya, tapi susah, nggak repot kita masukin kantong gini kan. Nah, udah masukin kantong, habis itu kalau ada butuh apa-apa ambil satu. Karena kalau misalnya kita lagi jalan-jalan kemana, ada tugas gitu ya, anak-anak kita lagi pengen belajar atau lagi at school gitu ya, mau berenang atau mau jalan-jalan at school trip, dia kan kadang-kadang susah masa bawa madu kayak ginian gitu. Makanya dikasih madu yang seperti ini supaya mudah dibawa kemana aja nih, dan nggak lupa gitu gitu daunnya seperti ini. Bisa dikantongin satu gitu kan, atau misalnya satu ini berapa gram? Ini ada 12 gram satu ini. Jadi cukup satu sekali minum kan. Jadi kalau misalnya Arna udah capek, ini buat untuk menguatkan balik seperti itu. Kalau lagi di gunung gitu kan, ini enak Bu. Simple bawanya. Seperti itu. Nah, ini contoh dari madu stick seperti ini. Ini produk sendiri Akso betul. Dan itu sudah masuk tadi tuh ya, supermarket di Botani Square, di Hotel Salak juga sudah masuk. Kemudian ada di Depok di Kementerian Pertanian juga sudah ada gitu. Jabodetabek sudah ada. Marketplace sudah banyak seperti itu. Nanti saya coba. Boleh. Mau pesan. Boleh, insya Allah. Akso. Terus ini apa lagi kan? Keripik madu. Keripik madu itu adalah produk keripik dari jagung yang waktu dari petani ini kita banyak keluhan untuk menjual madu dengan keripik dengan harga yang bersaing. Nah, kita ambil dan alhamdulillah kita bikinkan keripik madu seperti itu. Madunya jadi madunya ini sebagai cupping, pemanis gitu. Pemanis. Jadi nggak tanpa gula lagi. Jadi ini rasa manisnya dari sini. Jadi madu, kemudian ditambahkan dengan bukan madu ya, keripik kita goreng, kemudian ada rempah-rempahnya juga biar lebih enak. Tambahkan madu. Biasanya kan pakai gula. Gitu. Nah, ini kita digantikan madu oleh madu. Ini teh. Jadi ini keripik madu. Kemudian ada lagi yang es madu nih. Es madu. Nah, ini es madu. Kayaknya saya pernah lihat deh ini. Iya, ini es madu lemon ini. Madu sama lemon jadi segar. Kayaknya kalau ada pameran selalu keluar ya. Kita sering ikutan pameran-pameran ada biasanya. Nah, ini seger minumannya. Jadi kalau lagi jalan, orang kan lebih suka dengan minuman-minuman yang instan gitu ya. Es teh yang nggak tahu gulanya seperti apa gitu kan. Ini lebih sehat ya. Ini es madu seperti itu. Langsung diminum. Berarti harus disuguhkan dalam kondisi dingin dong ya, namanya es madu ya. Betul. Terus yang hijau itu apa kan? Oh, ini dia. Kalau ini produk yang agak lumayan eksklusif ya Bu, karena ini untuk yang seperti ini. Bisa sebagai souvenir gitu ya, betul. Ini adalah propolis sebenarnya. Propolis. Nah, dari lebatan pasangan tadi.
Iya. Dan khasiatnya lebih dahsyat lagi gitu ya. Ini isinya ada 7 satu box ini. Heeh. Nah, satu segini harganya 170. Satu Satu Botol? botol ini. 170. Betul. Oh. Dan itu 10 mili. Khasiatnya. Tapi hasilnya lebih dahsyat lagi. Karena propolis itu untuk pakar lebah itu ini paling dicari untuk pengobatan. Makanya izinnya BPOM TR, bukan izin biasa ini. Iya. Gitu. Nah, ini untuk jenis propolis. Iya. Nah, Kak Angsa sebagai ketua asosiasi lebah. Ya, lebah. Nah, di apa yang DKI bisa Jakarta. dilakukan melihat potensinya tadi ya? Ya. Dan ini pasarnya juga cukup terbuka. Yes. Nah, apa yang bisa Kang Akso tadi melalui pemberdayaan Yes. atau melalui pelatihan yang masyarakat bisa tentunya kalau bisa melakukan budidaya itu lebih baik ya, Iya, karena betul. bisa mengisi peluang-peluang pasar tersebut. Ya, kami dari Asosiasi Perlebahan selalu mengadakan koordinasi dan juga kolaborasi. Satu dengan instansi pemerintah. Salah satunya adalah dengan kampus-kampus dan Ya. juga lembaga BRIN misalnya sebagai peneliti untuk peneliti, menghasilkan madu-madu yang berkualitas di Indonesia seperti apa. Ada salah satu kawan kami itu sudah dilakukan uji dan bagus hasilnya. Ya. Ketika madu oleh teman-teman BRIN itu dicampurkan dengan senyawa tertentu. Ya. Wah, itu jadi lebih dahsyat lagi. Nah, itu hilirisasi masuknya ke sana. Iya, Dan iya. harganya lebih mahal, Bu. Iya, Dan itu iya. sudah ekspor. Oh, udah ekspor. Ya. Karena kita kalah dengan hasil penelitian dari negara-negara lain. Contoh Iya. madu manuka. Madu manuka itu mengandung MgO, metil glyoxal, Iya. yang tidak ditemukan di negara lain, tempat lain menurut mereka versinya. Ketika masuk ke Indonesia, harganya setengah Harganya kilo mahal. setengah kilo aja 1,5 juta, Ibu. Nah, sementara di kita ini segini nih, paling cuma 200.000. Iya. Ini setengahnya itu manuka 1,5, ini 200.000. Berarti secara khasiat sama. Iya. Sama. Tapi kalau menurut versi mereka itu kan Kan tidak ada diteliti yang tadi. mengandung itu MgO itu metil glyoxal. Iya. Nah, kita peneliti pengen tuh supaya produk-produk kita semakin bagus diakui oleh negara lain seperti itu. Makanya kerjasama dengan BRIN, dengan peneliti, dengan kampus. Kemudian yang kedua, langkah-langkah berikutnya adalah kami melakukan terobosan-terobosan dengan mensosialisasikan bahwa Iya. ini loh edukasi ya, Iya. bahwa madu itu manfaatnya banyak gitu. Salah satunya tadi mencegah gitu kan untuk yang kasus-kasus diabetes gitu ya. Bahkan untuk kosmetik ini bagus. Jadi potensi madu dan lain sebagainya produk lebah itu masih banyak ya. Iya. Apalagi racun lebahnya gitu. Iya. Nah, jadi dalam lebah itu ada madu produknya ya. Iya. Kemudian propolis, Propolis. royal jelly, Iya. kemudian ada beeswax gitu ya, lilin lebahnya juga buat lilin itu bisa. Nah, yang paling mahal dari produk lebah itu satu itu, Bu, racun lebah. Oh, justru Racun lebah racunnya mahal. mahal banget. Dan itu hak kandungannya itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, salah satunya kanker. Dan untuk Iya. yang paling populer itu sekarang untuk HIV/AIDS. Iya. Bukan diambil sarinya, bukan, malah sekarang itu untuk terapi sengat lebah. Oh, terapi sengat. Oh, iya pernah. Nah, itu. Iya, terapi sengat lebah antara lain untuk itu ya. Iya. Kang? Itu di terapi para penderita AFIS itu. Iya, betul. Wah, Kami itu tergabung dalam himpunan, kebetulan saya sebagai sekjennya, itu mendapat laporan-laporan di Solo misalnya, itu ada kan tergabung dalam himpunan itu ya. Iya. Itu banyak sekali testimoni-testimoni di mana setelah diterapi sembuh gitu. Yang awalnya reaktif hasil uji labnya, setelah di treatment 2-3 bulan itu keluar hasilnya negatif. Alhamdulillah tuh. Iya. Dan itu di luar negeri itu serum atau racun lebah itu sudah bisa diambil dan diekstrak gitu. Dan diperbanyak. Diperbanyak, Ya. betul. Dengan lab ya tentunya, Yes. dengan cara-cara itu. Untuk membedakan nih, beredar madu kan cukup banyak dengan berbagai merek ya. Ya. Bagaimana Kang Akso kita melihat sebagai orang awam bahwa madu ini bagus, artinya Ya. dalam artian kualitas dan Ya. ini yang tadi banyak campuran dan itu bagaimana? Karena saya dengar kan madu itu banyak nanti Betul. dicampur gula lah, Betul. terus apalah. Nah, gimana Kang untuk bisa orang awam memilih yang tepat? Yes. Yang pertama itu kita harus meyakini, mempercayai ya bahwa orang itu jujur.
Ini yang paling utama dulu ya. Ya. Karena kadang-kadang orang ketika membeli itu asal-asalan, ada orang lewat di jalan, ini bawa nenteng-nenteng ini gitu kan. Kelihatannya asli, tapi ternyata waktu itu market ciduk. Ternyata sumbernya dari pabrik kan, pabrik madu palsu, kemudian diajak kerjasama, kamu yang jualin aja gitu kan. Seolah-olah dia penjual madu yang dari daerah gitu. Inilah ya, perorangan Nah, gitu ya. ketika kita sudah menemukan orangnya yang sudah amanah, yang pertama, yang kedua juga terkait dengan karakter madu. Nah, ini kalau yang sudah apa namanya, sudah pengalaman madu, ya udah mendalami itu, ya udah tahu. Mata. Betul. Kalau misalnya ibu misalnya ini saya pengen tahu madu randu, Iya. itu punya karakternya sendiri, Bu. Iya, iya. Beda dengan madu randu, madu rambutan, madu yang kopi misalnya, itu beda rasa, aroma, warnanya di situ. Dan itu ternyata sangat betul-betul bisa terdeteksi. Kalau misalnya nih kita pesen madu rambutan, tapi yang datang nggak kayak gini, Bu. Wah, ini berarti kan ini madu akasia, beda lagi. Nah, gitu ya. Ada karakternya, warnanya hitam. Kemudian warna itu kan jenis itu nektarnya. Ya, jenis nektarnya. Nah, akasia betul. itu gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan atau misalnya ada yang palsu itu kadang-kadang ditanyain madu apa. Satu, dia nggak bisa jawab. Yang kedua, kadang-kadang bilangnya ini multiflora. Nah, multiflora itu artinya bukan, dalam artian nggak semuanya multiflora palsu ya. Untuk menyamarkan saja gitu, menyamarkan madu itu dari nektar apa. Tapi kan kalau di dunia madu udah kenal, oh ini madu nektar gelam, nektar kaliandra, nektar ini udah tahu karakter, masuk aromanya juga. Nah, bagaimana kalau orang awam? Berarti satu, temui orang percaya yang penjual madunya. Yang kedua ya, itu bisa kita menggunakan tadi apa namanya, karakter gitu kan? Atau bukan, kalau itu kan katanya hoax itu, Bu. Hoax ya. Kayak misalnya ditembus dalam tisu, palsu katanya kan. Karena madu asli itu nggak tembus tisu. Wah, nggak mungkin. Itu hoax. Hoaxnya kenapa? Karena madu yang trigona itu kan encer. Otomatis tembus otomatis. Dikorek gitu kan. Dikorek itu kalau misalnya nyala, itu palsu madunya. Belum tentu juga. Madu di Indonesia kadar airnya tinggi dan itu menyebabkan apa namanya, madu itu bisa nyala. Terus kemudian apalagi tuh, disemutin. Disemutin juga sama tuh. Semutin itu belum tentu juga, karena madu itu kan manis. Ada gula, ada semut. Dalam kandungan madu itu memang ada gula alaminya yang disebut fruktosa gitu kan, glukosa gitu kan. Sama halnya dengan gula pasir, tapi bedanya gula pasir adalah dipanaskan, ditambahkan dengan zat lain. Kalau ini alami. Nah, semut datang ke situ memang mencari yang manis-manis gitu, semanis ibu lah gitu ya. Nah, ngomong-ngomong madu ini, mestinya Kang Akso sudah mempertimbangkan kenapa memilih salah satunya tadi ya, karena pengalaman dan sakit dan sebagainya. Yang kedua tentunya tidak hanya sekedar menghasilkan sampai di sini ya. Nah, kira-kira pengembangan ke depan secara nasional nih kan masih lingkup ini kan Jabodetabek, barangkali tentunya tidak hanya itu, kalau bisa nasional dan mungkin global lah. Ini gimana caranya kita mengedukasi juga para konsumen, juga mungkin para petani muda ya, yang barangkali kalau petani dewasa mungkin sudah terpatri untuk pangan gitu ya. Nah, madu ini kan salah satu jarang, ini ya budidaya yang mungkin jarang ditemukan di anak-anak muda gitu. Satu, sebenarnya yang paling utama itu kebijakan. Kita berharap bahwa kebijakan impor madu itu juga harus dikurangin, karena sebenarnya dibatasi juga, karena yang merusak di tatanan kita ini adalah madu impor dengan jumlah besar dan harganya juga mereka betul-betul sangat murah gitu. Kalau madu manuka, madu yang lain itu memang eksklusif, ada target pasarnya besar, tapi yang murah ini yang perlu diwaspadai. Kenapa? Karena ini yang kemudian membuat salah satunya pada tidak mau ya di petani-petani. Kenapa? Karena harga ya, merusak harga betul. Harga di luar negeri itu bisa sampai di bawah 30.000. Tapi kan nggak tahu madunya sejenis apa. Komposisinya gitu. Itu juga kan mempengaruhi harga kan, betul. Kan ya. Itu dia masalahnya. Itu di situ. Artinya
kalau kita ada kebijakan itu, insya Allah mungkin petani juga harus siap-siap lah. Satu, ketika mereka bersaing masih bisa gitu ya. Kemudian yang kedua, edukasi ya, mendekatkan dengan orang-orang yang public figure gitu ya, untuk mensosialisasikan madu itu tuh sehat. Kita sudah lakukan tuh kemarin dengan siapa? Waktu tahun lalu dengan Wamen kita mengusahakan. Kemudian ada lagi yang kemarin itu dengan seluruh kampus di Indonesia, salah satunya waktu kemarin di Unpad tahun ini waktu itu ya. Kemudian dengan artis-artis ya, seperti itu. Tapi belum maksimal gitu. Karena kebijakan kita belum menjadi prioritas terhadap madu itu. Kalau kami berharap gini, ketika ada program MBG, makan bergizi gratis, kan ada nasi, ada lauknya, kemudian ada pisangnya, ada buahnya, kemudian ada susu. Susu itu bisa di switch, misalnya seminggu bisa sekali atau 2 kali ganti madu seperti itu. Artinya di situ ada petani juga nanti terserap diversifikasi ya. Betul. Iya, jadi fungsi madu ini sebagai salah satu elemen yang ada di dalam menu. Iya, itu ya, betul. Mengganti susu itu kan untuk protein kali ya. Betul, bukan mengganti sebenarnya, tapi komplementer ya. Iya, artinya ini salah satu bagian dari diversifikasi pangan bergizi. MBG ya. Betul. Iya. Itu harapan kita seperti itu. Kita sudah mengusahakan dari tim asosiasi perlebahan ke arah sana. Mudah-mudahan ini kan cukup luas bangsa. Betul. Jadi kalau coba 1 titik aja, kalau saya 3.000 ya. Tinggal 3.000 sewa betul. Bayangin tuh Kang. Betul. Berapa kebutuhannya? Baru 1 titik sekarang itu udah lebih dari 1.000 titik ya di Indonesia. Nah, ini peluang usaha barangkali ya Kak Akto sebagai seorang agribisnis entrepreneur untuk mengembangkan, dan tentunya bagaimana masyarakat, terutama saya kok tertarik dengan petani muda. Kalau petani artinya petani yang sudah kita kenal dengan padinya, jagungnya, itu mungkin susah untuk beralih ya. Nah, mungkin ada pesan untuk petani muda kita Kak Akto, silakan untuk mengenalkan madu, sekaligus ini usaha yang menguntungkan tapi juga sehat. Silakan Kang. Baik, terima kasih Bu. Jadi teman-teman milenial semuanya yang harapannya ke depan bisa menggarap nih proyek ke depan terhadap budidaya lebah dari hulu ke hilir. Untuk budidaya lebah, insya Allah masih potensinya banyak, khususnya untuk lebah stingless bee atau lebah tanpa sengat. Dan itu semua wilayah memiliki potensinya masing-masing. Dan yang kedua, pasarnya juga insya Allah itu masih terlihat jelas. Dan yang ketiga, ini akan membuka lapangan kerja ya, lapangan kerja yang saat ini tahun ini aja kemarin terdata sekitar 7 juta pengangguran. Terus kita akan juga dengan adanya budidaya lebah menghasilkan madu itu, satu tadi ya, lapangan kerja. Yang kedua juga akan mengurangi atau mencegah yang namanya penyakit yang lebih parah seperti diabetes dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, itu adalah program pemberdayaan, dan insya Allah menuju generasi emas kita dukung dengan pemberdayaan budidaya lebah madu. Kemudian juga kita mensosialisasikan insya Allah. Mudah-mudahan para petani milenial semakin semangat untuk melirik lagi nih usaha budidaya lebah dan madu dari hulu ke hilirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Akso untuk pengalaman dan juga mengenai pentingnya ya kita mengenalkan madu sejak dini. Karena ini kan generasi muda ini kan yang nantinya yang akan membangun kita pembangunan pertanian terutama betul. Bagaimana kita menjadi Indonesia emas. Dan kepada Kang Akso, mudah-mudahan usahanya ini tidak berhenti sampai di sini. Amin. Terus dikembangkan, mungkin juga tidak hanya pengembangan dalam bentuk seperti ini Kang, mungkin tidak hanya dalam bentuk yang tadi sampaikan, mungkin ada candy, ada apa gitu ya kalian dengan kerjasama tentunya dengan para industri. Baik sahabat podcast Yampi yang kami sayangi, tidak terasa waktunya kita telah berakhir, dan tentunya pengalaman Kang Akso sebagai pelaku usaha lebah sekaligus ketua asosiasi lebah ini bisa menjadi inspirasi kita semua untuk bisa banyak jalan untuk bisa mengembangkan potensi dan juga untuk mengembangkan usaha.
Demikian catatan RRS hari ini. Sampai jumpa pada catatan RS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atur nuhun, ya Kang. Sama-sama.